Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian lagi di jalan sepi, gelap, terus tiba-tiba ada orang yang ngasih kalian satu pantangan yang sepele banget? Misalnya gini, jangan nengok ke belakang kalau lagi di jalan sepi. Pernah? Terus, dari kalian ada nggak yang nekat ngelanggar karena ngerasa itu cuman mitos orang tua zaman dulu? Coba komen di bawah. Apa yang kalian lihat waktu kalian nekat nengok? Karena jujur aja, malam itu, aku ngelanggar pantangan itu. Dan sumpah, itu adalah keputusan paling bodoh yang pernah aku buat seumur hidupku. Namaku Dimas. Aku ini tipikal anak rantau. Udah bertahun-tahun kerja di Jakarta, hidup di tengah aspal dan gedung beton, bikin aku jadi orang yang sangat logis. Hantu? Jin? Hal gaib? Buatku itu semua cuma urban legend. Cerita karangan buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak main di luar rumah pas maghrib. Malam itu, sekitar jam setengah 12 malam, aku baru aja turun di stasiun Bandung. Niatnya mau pulang kampung sebentar nengok ibu. Rumah ibuku itu letaknya di pinggiran kota Bandung. Agak masuk ke arah bukit. Kalau kalian tahu daerah sana, jalannya meliuk-liuk, naik turun, dan kalau malam, ya ampun, sepinya minta ampun. Di sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang yang ditutupi pohon-pohon bambu rapat. Di pergelangan tangan kiriku, ada satu benda yang selalu aku pakai. Jam tangan mekanik kuno. Peninggalan almarhum Bapak. Bapak dulu sering banget bolak-balik lewat jalan bukit itu pas masih jualan. Beliau selalu pesan, "Dimas, jalanan bukit, itu ada penunggunya. Kalau lewat sana malam-malam, sopan sedikit, jangan sombong." Waktu itu aku cuma senyum-senyum aja. Buatku, jam ini cuma benda mati. Cuma kenang-kenangan yang berharga karena nilai historisnya, bukan karena ada tuahnya. Karena udah capek banget, aku buru-buru buka aplikasi ojek online. Anehnya, cepet banget dapetnya. Padahal stasiun udah sepi, cuma sisa beberapa orang aja yang nunggu jemputan. Nggak sampai 5 menit, sebuah motor matic merapat ke trotoar tempatku berdiri. Pengendaranya bapak-bapak yang kelihatannya udah cukup berumur. Jaket ojolnya udah pudar banget. Warnanya hijau kusam, agak kehitaman. Wajahnya tertutup helm half face dan masker kain yang lusuh. Aku cuma bisa lihat matanya. Matanya sayu, tatapannya kosong. "Mas Dimas ya?" Suaranya serak. Berat banget, kayak orang yang jarang ngomong. Aku ngangguk. "Iya Pak, sesuai titik ya." Bapak itu nggak jawab, aku cuma ngangguk kecil sambil nyodorin helm ke arahku. Kalian tahu rasanya pegang es batu yang baru dikeluarin dari freezer? Nah, kayak gitu rasanya pas jariku nyentuh helm itu. Dingin. Dingin banget dan kaku. Bukan dingin karena udara malam Bandung, tapi entahlah. Rasanya kayak helm itu udah lama ditaruh di tempat yang lembab. Tapi karena aku pengen cepet sampai rumah dan rebahan, aku pakai aja helm itu tanpa banyak protes. Motor mulai jalan. Awalnya biasa aja. Kita masih ngelewatin jalanan kota yang terang. Tapi perlahan, lampu jalan mulai berkurang. Keramaian mulai hilang di belakang kami. Begitu motor mulai masuk ke jalanan arah bukit, suasana berubah drastis. Kabut malam itu turun lumayan tebal. Cahaya lampu motor, Bapak ojol, ini cuma bisa nembus beberapa meter ke depan. Sisanya, gelap gulita, sepi. Cuma ada suara mesin motor matic yang entah kenapa bunyinya agak berat, kayak lagi bawa beban yang sangat penuh. Tiba-tiba, motor melambat. Bapak ojol itu menepi ke pinggir jalan. Tepat di bawah sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai sampai nyentuh aspal. Tempat itu gelap banget. Nggak ada rumah, nggak ada warung. "Kenapa, Pak? Mogok?" tanyaku. Jujur, ada sedikit rasa was-was. Udah tengah malam, di jalan sepi begini. Bapak itu diam. Dia turunin kedua kakinya buat nopang motor. Lalu tangannya merogos saku jaket. Dia ngeluarin rokok kretek.
Cetek, suara korek api memecah keheningan. Dia nyalain rokok itu, asapnya ngepul. Dan sedetik kemudian, hidungku mencium baunya. Itu bukan bau tembakau biasa. Baunya nyengat banget. Kemenyan. Ya, bau rokoknya persis kayak bau kemenyan yang dibakar. Dia ngisap rokoknya dalam-dalam. Tiba-tiba, dia menoleh sedikit. Matanya menatapku lewat pantulan kaca spion motor. Tatapannya tajam. Beda sama pas di stasiun tadi. "Mas!" Suaranya pelan, terbawa angin malam yang bikin bulu kudukku tiba-tiba meremang. Sebentar lagi, jalanan di depan gelap banget. Nggak ada lampu sama sekali. Aku ngerutin kening, bingung. "Iya, Pak. Terus kenapa? Kan ada lampu motor?" Bapak itu membuang asap rokoknya perlahan. "Apapun yang Mas dengar nanti, atau kalau Mas ngerasa jok motor di belakang Mas, tiba-tiba makin sempit, jangan pernah nengok ke belakang ya, Mas." Dek, jantungku seakan berhenti berdetak sedetik. Ada nada peringatan yang sangat-sangat serius dari suaranya. Nggak ada nada bercanda, sama sekali. Logikaku langsung berusaha mengambil alih. Ah, si bapak mau nakut-nakutin anak kota nih. Batinku mencoba menenangkan diri. Paling dia cuma iseng. Bapak itu buang rokoknya yang baru dihisap 2 kali, menginjaknya dengan sepatu botnya yang kotor, lalu kembali menarik gas. Motor melaju lagi, menembus kabut yang makin pekat. Kami masuk ke area yang benar-benar gelap total. Aku merasa agak nggak nyaman dengan suasana ini. Aku mau ngecek Google Maps, mastiin seberapa jauh lagi perjalanan ini. Atau minimal ngechat ibuku ngabarin kalau aku udah dekat. Aku keluarin HP dari saku jaketku. Layar HP-ku menyala terang di tengah kegelapan itu. Aku lihat indikator baterai, 80%. Aman. Tapi, baru aja jariku mau buka kunci layar. Layar itu berkedip, flickering. Sekali, 2 kali. Lalu, blank. Mati total. Aku tekan tombol power berkali-kali, nggak ada respon. HP-ku mati mendadak padahal baterainya masih penuh. Bersamaan dengan matinya HP-ku, udara di sekitarku terasa anjlok. Dinginnya mulai menusuk menembus jaket tebalku. Dan di tengah keheningan malam dan suara mesin motor itu, sayup-sayup, aku mulai mendengar suara sesuatu. Dari arah punggungku, jalanan semakin menyempit dan menanjak. Pohon-pohon bambu dan pinus di sisi kiri dan kanan jalan tampak seperti jari-jari raksasa yang saling bertaut di atas kepala Dimas, mengunci sisa-sisa cahaya rembulan. Kabut malam Bandung turun semakin tebal, bergulung-gulung menyapu aspal yang mulai retak-retak. Jarak pandang kini tak lebih dari 3 meter di depan lampu motor matic yang temaram. Dimas, dengan tangan yang mulai gemetar, mencoba memasukkan kembali HP-nya yang mendadak mati total ke dalam saku jaket. Paling baterainya drop gara-gara udara dingin pegunungan. Batin Dimas mencoba mencari alasan paling masuk akal. Sebagai anak rantau yang terbiasa hidup keras dan logis di ibu kota, ia pantang menyerah pada ketakutan tak beralasan. Udara malam yang ekstrem memang sering membuat barang elektronik bermasalah. Masuk akal. Sangat masuk akal. Namun, ada satu hal yang perlahan tidak bisa dilogikakan oleh otak kirinya malam itu. Suhu udara di sekitarnya anjlok terlalu drastis. Kalian pernah masuk ke dalam meat freezer di supermarket? Dinginnya menusuk, kering, membekukan pori-pori, dan membuat tulang linu. Tepat, seperti itulah yang kini dirasakan Dimas. Angin malam tidak lagi berhembus, menampar wajah dari arah depan, melainkan terasa seperti merayap masuk lewat celah-celah jaketnya, menggerayangi punggungnya dari arah belakang. Perlahan, ritme perjalanan mulai berubah. Dari arah kemudi, bapak ojol itu memutar tuas gas lebih dalam. Namun anehnya, aos motor justru melaju semakin lambat. Bunyi mesin motor yang tadinya halus kini terdengar ngeden, meraung-raung seakan sedang dipaksa mendaki tanjakan yang sangat curam. Padahal mata Dimas jelas melihat kontur jalanan di depan mereka cenderung datar.
Roda belakang motor terasa sangat berat berputar. Motor meliuk pelan seolah ditarik paksa oleh jangkar kasat mata. Dimas mengerutkan dahi. Udara di sekitarnya terasa semakin pekat dan menyesakkan dada. Di balik helm half-face yang dingin dan berbau apak itu, indera penciumannya mulai menangkap sesuatu yang ganjil. Awalnya, cuma samar-samar. Bau tanah basah, aroma khas debu yang tersiram air hujan pertama. Tapi tunggu dulu. Dimas menatap aspal di bawahnya yang tersorot lampu. Jalanan itu benar-benar kering kerontang. Tidak ada tanda-tanda gerimis, apalagi hujan lebat di daerah sini. Perlahan, bau tanah basah itu berubah wujud. Menusuk rongga hidung. Aromanya menjadi manis. Terlalu manis, terlalu pekat, sampai-sampai membuat perut Dimas mual. Bunga melati. Bukan sekadar wangi melati segar yang biasa ditanam di pekarangan rumah. Ini adalah bau melati yang pekat, usang, bercampur baur dengan aroma kapur barus, serpihan kayu jati yang lapuk, dan anyir darah. Bau yang selalu identik dengan kain kafan dan kematian. Jantung Dimas memompa darah lebih cepat. Bruk, bruk, bruk. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri menghantam keras rongga dada. Fokus, Dimas, fokus. Ini cuman bau bunga dari pohon di pinggir jalan, ucapnya dalam hati, mati-matian merapalkan mantra logikanya sendiri. Mungkin ada warga sekitar yang habis ziarah. Atau sekadar kebetulan. Ia terus membohongi dirinya sendiri. Tapi logika yang dibangun susah payah itu mulai retak dan hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Srek! Srek! Dimas mendengar suara gesekan pelan. Bunyinya bukan berasal dari pergesekan ban motor dengan aspal, bukan pula dari semak belukar di pinggir tebing. Suara itu berasal dari jarak yang sangat dekat, dari arah belakangnya, tepat di atas jok motor yang sedang ia duduki. Seketika, tengkuk Dimas terasa kebas, seperti disengat aliran listrik bervoltase rendah. Ada sebuah hembusan angin tipis, tapi teramat sangat dingin, menyapu kulit leher bagian belakangnya yang tidak tertutup kerah jaket. Hembusan itu tidak acak. Hembusan itu teratur, berirama, naik dan turun. Ha! 1 detik berlalu. Ha! 2 detik. Mata Dimas membelalak di balik kaca helm. Itu bukan angin malam. Itu adalah napas. Napas seseorang atau sesuatu yang posisinya menempel begitu dekat dengan bagian belakang kepalanya. Napas Dimas sendiri mulai memburu, tersengal-sengal menahan teror yang perlahan mencekik lehernya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes dari pelipisnya, mengalir turun melewati pipi yang kaku. Ia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa pahit dan kering. Tangan kirinya tanpa sadar meremas ujung jaketnya sendiri. Di balik kain jaket itu, ia bisa merasakan bentuk jam tangan mekanik peninggalan bapaknya. Jam itu mendadak terasa sedingin es. Peringatan bapaknya di masa lalu, bercampur dengan suara serak si bapak ojol beberapa menit yang lalu, kembali berputar seperti kaset rusak di dalam kepalanya. Apapun yang Mas dengar nanti, atau kalau Mas ngerasa jok motor di belakang Mas tiba-tiba makin sempit, jangan pernah nengok ke belakang ya Mas. Dengan sisa-sisa keberanian dan akal sehatnya, Dimas mencoba menggeser posisi duduknya sedikit ke depan. Ia bermaksud memberi ruang menjauh dari bagian belakang jok motor agar punggungnya tidak bersentuhan dengan apapun itu yang ada di sana. Tapi, sungguh aneh. Ganjil. Sangat tidak masuk akal. Baru saja Dimas mencondongkan tubuhnya ke arah punggung si bapak ojol di depan, ia menyadari sebuah fakta fisik yang membuat darah di sekujur tubuhnya seakan berhenti mengalir seketika. Jok motor matic itu ukurannya standar. Tadi,
Saat ia baru naik di stasiun, ia ingat betul masih ada sisa jarak sekitar 1,5 jengkal di belakang pinggulnya. Jarak yang sangat cukup dan longgar. Namun sekarang, jarak kosong itu raib entah kemana. Dimas merasakan ada sesuatu yang menekan punggung bawahnya. Sesuatu yang padat, keras, teramat dingin, dan menempel sangat pas dengan kontur punggungnya. Ruang di belakangnya telah terisi penuh. Tubuh Dimas kini seakan terjepit rapat di antara punggung kokoh si bapak ojol di depan dan sosok misterius di belakang. Beban di atas motor itu kini terasa berlipat ganda. Suspensi belakang amblas sampai batas maksimal, nyaris bergesekan dengan spakbor ban. Pantas saja sedari tadi mesin motor ini meraung-raung seolah sekarat. Motor matic tua ini tidak lagi mengangkut 2 orang manusia. Malam itu, di tengah jalan bukit yang berselimut kabut pekat, motor itu sedang membawa 3 penumpang. Dan sebelum Dimas sempat memproses seluruh kegilaan ini, sebuah suara rintihan pelan, parau, dan bergetar hebat tiba-tiba menyusup masuk menembus celah helmnya. Sesuatu itu mendesis, sangat pelan, tepat di lubang telinga kanannya. "Tolong, dingin." Satu kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat lirih, bergetar, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama sekali mengering. Suara perempuan. Dekat. Sangat dekat. Saking dekatnya, aku bisa merasakan hawa dingin dari embusan napasnya menabrak langsung kulit leherku yang tak tertutup kerah jaket. Seketika, seluruh tubuhku kaku seperti balok es. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras dari pelipisku, melewati pipi, dan menetes di leher. Logikaku, yang selama ini kubanggakan sebagai anak kota, runtuh tak tersisa malam itu. Di kepalaku cuma ada satu kata yang berulang-ulang seperti kaset rusak. Gila, gila, gila. Jangan nengok ke belakang. Suara peringatan bapak ojol itu kembali terngiang di telingaku, mengalahkan deru mesin motor yang makin ngeden. Sekarang aku paham. Sumpah, sekarang aku paham. Dia nggak lagi bercanda. Dia nggak lagi nakut-nakutin anak Jakarta yang baru pulang kampung. Dari awal, bapak itu udah tahu kalau di jalanan bukit berselimut kabut ini ada penumpang ekstra yang suka numpang secara paksa. Kalian bayangin aja posisiku saat itu. Udara dingin pegunungan yang menusuk tulang, jalanan gelap gulita tanpa lampu penerangan, kabut tebal, dan punggungku menempel rapat dengan sesuatu yang jelas-jelas bukan manusia. Aku memejamkan mata rapat-rapat di balik kaca helm yang mulai mengembun, berusaha keras menulikan telinga. Ini cuman halusinasi. Dimas, lu cuma kecapekan kerja, kurang tidur, asam lambung lu naik, imajinasi lu aja yang kelewat liar. Aku terus merapal kalimat itu, mencoba membohongi diriku sendiri. Tapi realita fisik nggak bisa ditolak. Beban di punggungku ini terlalu nyata. Rasa dingin yang meresap menembus jaket tebalku dan membekukan tulang rusukku ini nyata. Dan bau melati busuk yang bercampur dengan aroma tanah kuburan basah ini benar-benar membuat lambungku bergejolak ingin muntah. Motor terus melaju, membelah tebalnya kabut. Pelan, berat, dan tertatih-tatih. Seolah ban belakangnya sedang diseret oleh tangan-tangan tak kasat mata dari dalam aspal. Lalu, di tengah keputusasaanku menjaga kewarasan, suara rintihan itu terdengar lagi. Kali ini tidak sekadar berbisik, melainkan disertai isakan tangis yang pilu. "Kenapa? Kamu diam, dingin, temani aku." Tangisannya menyayat hati, tapi di saat yang bersamaan memicu alarm tanda bahaya di otakku hingga ke level maksimal. Kepanikanku yang tadinya tertahan kini berubah menjadi ketakutan yang membabi buta. Ada dorongan gila di dalam diriku. Aku harus tahu apa yang ada di belakangku. Manusia dilahirkan dengan rasa penasaran, bukan? Dan malam itu, rasa penasaranku mengalahkan akal sehatku.
Aku nggak bisa mati jantungan dalam ketidaktahuan seperti ini. Dengan tangan kiri yang gemetar hebat, aku kembali merogoh saku jaketku, mengeluarkan HP yang layarnya sudah mati total tadi. Dalam kegelapan, aku teringat satu trik konyol yang sering kulakukan saat mati lampu di kosan. Layar HP yang hitam legam bisa berfungsi sebagai cermin darurat jika ada sedikit saja pantulan cahaya. Pelan-pelan, dengan sisa-sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku memiringkan layar HP itu ke samping kananku. Aku mencoba menangkap pantulan dari arah punggungku melalui bias cahaya lampu rem motor yang berwarna merah redup. Mataku memicing, fokus sepenuhnya pada layar gelap di tanganku. Tanganku bergetar, membuat layarnya bergoyang-goyang. Awalnya aku cuma melihat bayangan kabut putih dan pepohonan hitam yang berkelebat lewat. Tapi sedetik kemudian, sudut kemiringan HP kupas. Pantulan cahaya merah dari lampu rem menangkap sebuah objek persis di belakang pinggangku. Warnanya putih kusam, bukan jaket parasit, bukan kain jeans. Itu adalah sebentuk kain putih yang lusuh, compang-camping, dan dipenuhi bercak-bercak tanah merah yang terlihat masih basah. Kain itu menempel persis di punggungku, membungkus sesuatu yang duduk mengangkang di atas jok motor. Darahku seakan berhenti mengalir ke otak. Napasku tercekat di tenggorokan hingga aku terbatuk kecil. Itu bukan baju manusia hidup. Itu kain kafan. Namun, yang membuat sisa kewarasanku benar-benar putus malam itu bukanlah kain putih berlumur tanah itu, melainkan apa yang kulihat selanjutnya di layar HP-ku. Di atas kain kotor itu, kulihat sebuah tangan. Tangan yang teramat pucat, kurus kering seperti ranting pohon mati, dengan kuku-kuku hitam yang panjang dan retak. Tangan itu perlahan merayap naik dari pinggangku, melingkar menuju perutku. Bam! Pantangan itu hancur berantakan. Persetan dengan peringatan si tukang ojek. Persetan dengan mitos jalanan sepi. Rasa panik tak tertahankan membuat refleks bertahan hidupku mengambil alih. Dengan gerakan kasar, napas terengah-engah, dan jeritan tertahan di tenggorokan, aku menolehkan kepalaku ke belakang, ke arah bahu kananku. Di detik itulah, duniaku seakan runtuh, dan waktu berhenti berdetak. Tepat di depan wajahku, tak sampai sejengkal jaraknya, sebuah wajah menatapku balik. Wajah itu sepucat kapas yang direndam air berhari-hari. Kulitnya keriput dan basah. Matanya membelalak sangat lebar, tapi bagian hitamnya nyaris tak ada. Hanya selaput putih pucat yang diselimuti urat-urat merah menyala. Rambut hitamnya yang panjang dan lepek oleh tanah dan lendir, menutupi separuh pipinya yang terkoyak hingga memperlihatkan deretan gigi yang menghitam tajam. Dia menyeringai ke arahku. "Ikut aku!" Ah! Aku berteriak sejadi-jadinya. Suaraku pecah di tengah hutan bambu karena saking takutnya. Refleks. Aku memalingkan wajahku kembali ke depan sambil menepuk-nepuk bahu bapak ojol di depanku dengan brutal. "Aku butuh bantuan. Aku butuh..." Dia menghentikan motor ini sekarang juga. "Pak, berhenti Pak. Tolong Pak. Ada yang..." Kata-kataku terhenti di udara. Mulutku menganga lebar, tapi tak ada satu pun suara yang keluar. Lidahku mendadak keluh, membeku oleh teror lapis kedua yang jauh lebih gila. Tanganku memang menepuk sesuatu di depanku, tapi itu bukan jaket ojol hijau yang kusam. Benda itu sama sekali tidak memiliki kehangatan tubuh manusia. Bapak ojol itu hilang. Lenyap tak berbekas seolah ditelan kabut. Motor Matic ini masih melaju. Mesinnya masih menyala kasar. Bannya masih menggelinding, membelah jalanan aspal yang menanjak. Tapi yang sedang duduk di depanku, yang tangannya memegang stang kemudi saat ini, hanyalah sebuah gumpalan bayangan hitam pekat. Asap tebal tak tembus pandang yang membentuk siluet manusia tanpa kepala. Aku terjebak.
Di tengah hutan bukit yang tak berujung, di atas motor yang melaju tanpa supir manusia, diapit oleh bayangan maut yang menyetir di depan, dan mayat hidup yang memelukku dari belakang. Semuanya terjadi begitu cepat. Otakku benar-benar blank. Di depanku, sosok bayangan hitam pekat tanpa kepala itu memutar stang motor makin tajam ke arah tebing. Di belakangku, makhluk dengan wajah pucat hancur dan bau tanah kuburan basah itu memeluk pinggangku makin erat. Kuku-kukunya yang hitam menancap menembus jaketku, menggores kulitku. Dingin, sakit, sinting. Aku nggak punya pilihan lagi. Insting bertahan hidupku mengambil alih. Daripada aku dibawa entah ke alam mana sama dua entitas gila ini, lebih baik aku lompat. Biar patah tulang asal aku nggak mati konyol di tangan setan. Sambil berteriak sekuat tenaga, aku melepaskan peganganku, menjejakkan kaki kananku sekuat mungkin ke badan motor, dan menjatuhkan diriku berlawanan arah. Brakaka! And suara logam beradu keras dengan batu dan aspal memecah keheningan bukit. Motor matik itu terpelanting ke sisi kiri, menghantam pohon bambu sebelum akhirnya terseret memercikkan bunga api. Sementara aku, tubuhku terpental ke arah kanan, terguling-guling tak karuan di atas aspal kasar dan kerikil tajam. Pinggang dan bahuku menghantam jalanan dengan sangat keras. Udara di paru-paruku seakan terkuras habis dalam 1 detik. Sakitnya luar biasa. Kepalaku pusing hebat dan pandanganku langsung berkunang-kunang. Aku terbatuk-batuk, berusaha meraup oksigen, rasanya seluruh tulangku rontok. Dengan napas tersengal-sengal, aku mencoba mengangkat kepala melihat ke arah motor itu jatuh. Lampu depannya masih menyala redup, menyorot ke arah semak-semak. Bayangan hitam tanpa kepala tadi sudah hilang. Tidak ada siapa-siapa di dekat motor itu. Aku baru saja mau menghela napas lega dan memaksakan diri untuk berdiri, sampai hidungku kembali menangkap aroma itu. Bau melati yang sangat pekat dicampur bau anyir darah. Srek, srek. Suara gesekan kain di atas aspal. Suara itu berasal dari area gelap, tepat di batas sorotan lampu motor yang terguling. Mataku membelalak lebar. Jantungku yang tadi sempat melambat, kini berdegup 10 kali lebih cepat. Dari balik kabut pekat, makhluk berkain kafan kotor itu muncul. Dia tidak berjalan. Dia merangkak. Tubuhnya meliuk-liuk dengan cara yang tidak wajar. Tulang-tulangnya berbunyi kretek. Kretek. Setiap kali dia memajukan tangannya yang pucat dan kurus. Wajahnya yang hancur sebagian. Dengan mata membelalak penuh urat merah terus menatapku. Rambut panjangnya yang lepek oleh lumpur terseret di aspal. Sakit. Tema. Nih, aku... Rintihnya pelan, tapi suaranya seakan bergema langsung di dalam tengkorakku. Dia merangkak mendekat. 3 meter. 2 meter. Aku ingin mundur. Aku ingin lari sejauh mungkin. Tapi kakiku kaku. Otot-ototku menolak perintah otak. Teror yang murni telah melumpuhkan sistem sarafku. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku, Dimas, pria Jakarta yang selama ini menertawakan cerita mistis, kini menangis ketakutan di tengah jalan sepi, menunggu ajal dijemput makhluk yang seharusnya tidak pernah ada. Makhluk itu kini berada tepat di dekat kakiku. Tangannya yang berbau busuk terulur, perlahan merambat naik ke arah lututku. Di saat aku merasa ini adalah akhir dari segalanya, sebuah keajaiban atau entah apa sebutannya terjadi. Shhh. Pergelangan tangan kiriku tiba-tiba terasa panas luar biasa. Kulitku seakan ditempelkan ke besi setrika. Aku menjerit tertahan dan menunduk. Jam tangan mekanik kuno peninggalan Bapak bergetar halus. Logamnya memancarkan panas yang menyengat, sangat kontras dengan udara malam yang membekukan. Sensasi panas yang membakar itu seolah menyetrum otakku, memecahkan
kelumpuhanku. Bersamaan dengan itu, memori tentang almarhum Bapak melintas begitu saja di kepalaku. Suara beratnya yang khas menggema jelas mengalahkan rintihan hantu di depanku. Dimas, jalanan bukit itu ada penunggunya. Kalau kamu diganggu, jangan kosong pikiranmu. Lawan! Ingat rumah, Le. Ingat ibumu yang nunggu kamu pulang. Ingat ibu. Kata-kata itu memicu semacam adrenalin gila di dalam darahku. Aku nggak boleh mati di sini. Ibuku sendirian di rumah nungguin aku pulang. Sambil menggertakkan gigi menahan sakit di pinggang, aku menarik kakiku sekuat tenaga dari jangkauan tangan pucat itu, lalu beringsut mundur. Aku mengepalkan tangan kiriku yang mengenakan jam tangan panas itu, mengarahkannya ke depan layaknya tameng. Dan tepat di detik itu, cahaya putih kekuningan yang sangat terang dan menyilaukan membelah kabut, pekat dari arah tikungan depan. Cahaya itu menyorot langsung ke arahku dan makhluk di depanku, diiringi suara klakson angin yang teramat keras, memekakkan telinga. Tin! Tin! Sebuah truk sayur antar kota melaju kencang dari arah berlawanan. Sorot lampu jauhnya menabrak tubuh makhluk itu. Dalam sepersekian detik, aku melihat makhluk itu menutupi wajahnya yang hancur sambil menjerit parau. Jeritan yang tidak bisa didengar telinga, tapi membuat telingaku berdenging hebat. Sedetik kemudian, sosok itu menguap begitu saja. Lenyap terbawa angin malam yang terdorong oleh laju truk besar tersebut. Truk itu mengerem mendadak, bannya berdecit panjang hingga berhenti tak jauh dariku. Aku melihat pintu sopir terbuka. Namun setelah itu, duniaku berputar. Rasa sakit dari benturan, ketakutan yang menguras energi, dan syok yang luar biasa akhirnya mengambil alih. Pandanganku menghitam, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Samar-samar, aku mencium bau minyak kayu putih dan aroma kopi hitam yang sedap. Hawa hangat menjalar di sekujur tubuhku. Aku mengerjapkan mata perlahan. Mataku silau oleh cahaya lampu pijar berwarna kuning kemerahan. Saat kesadaranku mulai penuh, aku menyadari bahwa aku sedang berbaring di atas dipan kayu bambu. Di sekelilingku ada dinding kayu bercat hijau yang mengelupas. Ada poster jadwal ronda yang tertempel di dinding. Pos Kamling Desa. Alhamdulillah, udah sadar masnya. Sebuah suara membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dengan susah payah. Di sudut pos, seorang bapak parubaya mengenakan seragam hijau hansip sedang mengaduk segelas teh panas. Dia tersenyum lega ke arahku. Aku mencoba bangun, tapi pinggangku terasa ngilu minta ampun. Pak, saya di mana? Truk tadi, motornya. Tenang dulu, Mas. Minum teh hangat dulu. Potong bapak hansip itu ramah sambil menyodorkan gelas. Mas ini beruntung banget. Sopir truk sayur tadi, yang lapor ke pos. Katanya ada orang kecelakaan di tikungan angker atas. Pas saya sama warga ngecek, masnya udah pingsan di pinggir aspal. Aku memegang kepalaku yang masih berdenyut. Pak, motor ojol saya di mana? Terus, bapak ojol yang boncengin saya tadi. Gimana keadaannya? Dia luka parah nggak? Bapak hansip itu menghentikan gerakannya. Senyum ramahnya perlahan memudar, berganti dengan kerutan bingung di dahi. Dia menatapku lekat-lekat. Motor ojol? Bapak ojol siapa, Mas? Loh, saya kan tadi naik ojek online dari stasiun, Pak. Bapaknya pakai jaket hijau kusam. Motornya Matic. Aku bersikeras, nadaku mulai panik. Bapak hansip itu menelan ludah, wajahnya mendadak pias. Dia mendekat selangkah ke arah dipanku, suaranya berubah jadi bisikan yang membuat bulu kuduku kembali meremang. Mas, waktu supir truk lapor dan warga sampai di atas, nggak ada motor Matic sama sekali. Mas ditemukan sendirian, tergeletak di pinggir aspal sambil meluk tas. Bapak hansip itu terdiam sejenak, melirik ke arah luar pos yang masih gelap sebelum melanjutkan kalimatnya. Tapi yang bikin saya heran, waktu saya gotong Mas ke sini,
Jaket yang Mas pakai itu bau kemenyan pekat banget. Dan kata warga yang nemuin pertama kali, sebelum kami datang, mereka ngelihat ada bapak-bapak tua berjaket hijau lusuh berdiri di dekat tubuh Mas. Lagi ngelus-ngelus jam tangan Mas ini. Begitu kami mendekat, bapak itu hilang gitu aja kena sorot senter. Darahku berdesir hebat mendengar ucapan Bapak Hansip itu. Bapak tua berjaket ojol lusuh, ngelus-ngelus jam tanganku. Seketika, rasa ngilu di sekujur, tubuhku kalah dengan rasa penasaran, campur ngeri yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku jaketku, mencari HPku yang tadi mati total. Dapat. Benda persegi itu terasa sedingin es. Aku tekan tombol powernya. Nyala. Layarnya terang benderang. Baterainya 80%. Sama persis seperti sebelum layarnya mati mendadak di jalan gelap tadi. Buru-buru. Dengan jari yang masih kaku, aku buka aplikasi ojek online. Aku mau lihat histori perjalananku. Aku mau buktiin ke Bapak Hansip ini kalau aku nggak halusinasi. Aku beneran naik motor, sama manusia. Tapi, begitu halaman aplikasi terbuka, mataku terbelalak. Napas tertahan di dada. Status pesananku dibatalkan. Waktu pembatalan, 23.45 waktu Indonesia Barat. Itu sekitar 1 jam yang lalu, jauh sebelum aku sampai di jalan bukit yang gelap itu. Di bawah status itu, ada pesan otomatis dari customer service. Mohon maaf, perjalanan Anda dibatalkan karena mitra pengemudi kami mengalami kondisi darurat di jalan. Aku menatap Bapak Hansip itu dengan tatapan kosong. Pak, pesanan saya dibatalin sejam yang lalu. Padahal, saya jelas-jelas dibonceng. Saya rasain anginnya. Saya cium bau asap rokoknya. Bau kemenyan. Bapak Hansip itu meletakkan gelas tehnya pelan-pelan. Wajahnya yang keriput terlihat sangat lelah, tapi juga menyimpan sebuah keprihatinan yang mendalam. Dia duduk di kursi plastik, menghela napas panjang. Boleh saya lihat nama drivernya, Mas? Pintanya pelan. Aku menyodorkan layar HP-ku. Namanya Pak Suryo, Pak. Pelat nomornya D43. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku. Bapak Hansip itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mengusap wajahnya kasar sambil beristighfar berkali-kali. Astagfirullahaladzim, Gustinu Agung. Kenapa, Pak? Tanyaku, jantungku kembali berdegup kencang. Bapak Hansip itu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas Dimas, Pak Suryo itu memang ojek pangkalan dekat stasiun yang baru belajar pakai aplikasi. Beliau orang baik banget, Mas. Sering mangkal di pos ini juga kalau habis narik kemalaman. Terus, kenapa Bapak kaget gitu? Mas, suara Bapak itu bergetar. Jam 11:30 tadi, pas Mas bilang pesanan Mas dibatalkan, kami warga sini baru aja selesai evakuasi jenazah di tikungan angker Bukit Atas itu. Deg. Jantungku seolah jatuh ke dasar perut. Pak Suryo kecelakaan, Mas. Tabrak lari sama truk pasir bermuatan penuh dari arah berlawanan. Beliau meninggal di tempat. Motor matiknya hancur lebur, masuk ke bawah jurang. Dan pas warga nemuin jenazahnya, posisi tangan beliau nutupin dadanya seolah lagi berusaha ngelindungin sesuatu. Air mataku tumpah begitu saja. Nggak bisa ditahan lagi. Otak logisku yang sombong sebagai anak kota akhirnya menyerah total. Semuanya kini masuk akal. Rangkaian kejadian gila malam ini. Bukan cuma sekadar horor acak. Sosok bayangan hitam tanpa kepala yang nyetir motor di depanku tadi, itu bukan iblis yang mau mencelakaiku. Itu Korin atau arwah Pak Suryo. Beliau sudah tiada. Tapi rasa tanggung jawabnya untuk mengantar penumpangnya pulang dengan selamat masih ada. Dia tahu jalanan bukit itu berbahaya. Dia tahu ada penumpang tak diundang yang suka mengganggu di sana. Makanya dia melarangku menoleh ke belakang. Dia berusaha sekuat tenaga menjadi perisai gaib buatku.
melindungi punggungku dari makhluk berkain kafan kotor itu, dan jam tangan bapakku. Aku mengusap kaca jam tangan mekanik kuno itu. Panasnya sudah hilang. Bapak benar, dunia gaib itu berdampingan dengan kita. Pantangan, larangan, pamali, itu bukan omong kosong. Itu bentuk peringatan dari leluhur agar kita, manusia, tahu adab dan bisa menghargai batasan. Bapak menyelamatkanku lewat jam ini, membangunkan instingku. Dan Pak Suryo menyelamatkanku dengan sisa-sisa tenaganya melintasi dua alam yang berbeda. Malam itu, di pos ronda yang dingin, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena takut, melainkan karena rasa haru dan penyesalan yang mendalam. Pagi harinya, saat matahari mulai mengintip dari balik bukit, aku akhirnya sampai di rumah. Ibu langsung memelukku erat, menangis melihat luka-luka lecet di tangan dan wajahku. Aku nggak cerita semuanya secara detail. Aku cuman bilang aku jatuh dari motor dan diselamatkan warga. Aku nggak mau bikin ibu khawatir. Setelah membersihkan diri, aku masuk ke kamarku yang sudah lama kutinggalkan. Udara pagi masuk lewat jendela, membawa rasa damai yang luar biasa. Aku mengambil jaket tebalku yang kotor penuh debu dan berniat memasukkannya ke keranjang cucian. Namun, saat aku mengangkat jaket itu, srek, sesuatu jatuh dari dalam saku kananku ke lantai kayu. Aku menunduk, mengambil benda kecil itu. Sebuah kelopak bunga melati. Sudah mengering dan layu. Seketika aroma kemenyan yang sangat tipis dan wangi bunga melati yang sempat mencekik paru-paruku semalam berhembus pelan memenuhi ruang kamarku. Tapi anehnya kali ini tidak ada rasa takut. Bulu kudukku tidak meremang. Aku menggenggam kelopak bunga kering itu lalu menatap pantulan diriku di cermin. Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Pak Suryo. Bisikku pelan ke udara kosong. Semoga Bapak tenang di sana. Dan terima kasih Pak, Dimas sudah pulang. Kadang, hal paling menakutkan di dunia ini bukan wujud hantu yang mengerikan, tapi kenyataan bahwa kebaikan seseorang bisa melampaui batas antara hidup dan mati. Jadi, buat kalian yang lagi baca atau dengar cerita ini, kalau kalian lagi di jalan sepi dan tiba-tiba ada orang tua yang ngingetin kalian tentang hal pantangan yang nggak masuk akal, tolong dengerin aja. Jangan sok berani dilanggar, karena kita nggak pernah tahu siapa atau apa yang sebenarnya sedang berusaha menyelamatkan nyawa kita dari bahaya yang nggak bisa kita lihat.